Halo guys, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tahu pendapat saya mengenai Realme 10 Pro Plus 5G yang baru aja beberapa hari yang lalu resmi hadir di Indonesia. Nah, Realme 10 Pro Plus 5G yang saya punya ini adalah varian dengan memori 12 GB dan storage 256 GB dan harganya dijual di angka 6.999.000. Oke, jadi ini dia Realme 10 Pro Plus 5G dan yang saya punya ini adalah varian dengan warna hitam. Sebenarnya ada satu varian warna lain untuk Realme 10 Pro Plus 5G ini dan sempat saya hands on juga, tapi buat saya sih lebih pilih warna hitam yang elegan kayak gini. Soalnya yang satu lagi warnanya itu ada glitter-glitternya gitu ya. Memang sih itu warna baru, bisa memberikan keunikan tersendiri, tapi tetap saya suka dengan warna hitam. Nah, ngomongin desainnya, sebenarnya desain ini adalah jadi salah satu fitur unggulan dari Realme 10 Pro Plus 5G karena baru kali ini nih Realme Number Series punya desain yang beneran mewah, serasa handphone flagship ya. Jadi desainnya ini menggunakan curve design di bagian belakang dan curve design juga di bagian layarnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi emang desainnya ini terinspirasi dari beberapa handphone flagship yang bisa memberikan experience display yang lega, luas, screen to body ratio-nya jadinya lega banget. Bezel atas dan bawahnya juga tipis. Dan dia punya punch hole selfie-nya juga kecil banget. Ditambah lagi panel layarnya menggunakan layar AMOLED. Akurasi warnanya tinggi, brightness-nya juga oke banget buat dipakai di dalam dan luar ruangan. Dan dia juga punya refresh rate yang tinggi yaitu 120 Hz. Touch sensitivity layarnya juga tinggi 360 Hz. Ditambah lagi dia punya perlindungan dari Tough Rain Line untuk low blue light certification dan juga PWM dimming-nya. Jadi untuk flickering-nya udah dihilangkan di layar Realme 10 Pro Plus 5G. Tapi sebenarnya ada beberapa concern sih kalau untuk layar melengkung ini, ada preferensi lah. Ada beberapa orang yang kurang suka atau mungkin khawatir pakai layar melengkung ini. Pertama adalah karena layarnya melengkung, banyak yang ngerasa takut kalau di bagian sampingnya ini gampang kepentok dan terus bisa gampang pecah. Nah, yang kedua adalah beberapa orang mungkin khawatir ketika menggunakan layar yang melengkung ini suka mengalami ghost touch ya, atau nggak sengaja kepencet ketika kita swipe layar atau menggunakan smartphone-nya dengan satu tangan. Nah, Realme juga udah mempertimbangkan hal itu. Jadi pertama dia udah memperkuat layarnya dengan lapisan tempered yang diperkuat. Jadi walaupun kepentok di bagian sampingnya itu nggak gampang pecah. Nah, kedua, area sensitivitas untuk touch-nya itu di bagian sampingnya ini dikurangi. Jadi bisa mengurangi ghost touch ketika kita pakai handphonenya satu tangan. Jadi dua solusi tadi bisa menghilangkan keraguan kita ya ketika mau pakai smartphone dengan desain yang kelihatan mewah tapi experience-nya tetap maksimal. Nah, untuk maksimalin experience multimedianya, Realme 10 Pro Plus 5G ini juga udah pakai dual stereo speaker. Sayangnya stereo speakernya belum didukung Dolby Atmos ya, jadi masih menggunakan real sound teknologi untuk experience audionya. Oke, kita ngomongin desain bagian belakangnya juga, karena nggak kalah mewah nih di belakangnya juga. Ini saya punya warna hitam, tapi ketika kita sedikit goyangkan seperti ini, ada sedikit pantulan membentuk garis lengkung dua kayak gitu ya. Dan di sini inspirasi desain kameranya juga kayak inspirasi desain smartphone flagship ya. Saya lihat smartphone flagship yang menggunakan desain kayak gini, contohnya di Huawei P50 Pro. Jadi di sini ada dua lensa kamera ya, tapi sebenarnya di atas ada satu kamera dan di bawah ada dua kamera, tapi di sini kelihatannya pakai dua lensa kamera yang ukurannya besar. Nah, bagian back body-nya ini punya finishing warna doff ya, bukan glossy, jadi nggak gampang ninggalin jejak jari. Nah, handphone ini juga cukup ringan ya, beratnya hanya 173 gram dan ketebalannya hanya 7,78 mm aja. Tipis dan ringan banget, mengingat dia juga punya baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Dan dari overall desainnya menurut saya Realme 10 Pro Plus 5G ini kerasa nyaman banget. Penempatan tombol-tombolnya juga pas, gampang dipakai satu tangan, dan di bagian bawah seperti biasa ada slot untuk USB Type-C chargingnya dan juga dual slot SIM card-nya. Nah, untuk slot SIM card-nya sendiri sudah mendukung dual 5G tapi tanpa ada tambahan untuk micro SD slot karena storage-nya udah lumayan besar. Yang punya saya ini adalah 256 GB. Ada satu hal lagi sebenarnya di Realme 10 Pro Plus 5G ini yang bikin experience-nya serasa handphone flagship, yaitu adanya sistem haptic dengan O-Haptic. Nah, teknologi haptic feedback-nya ini adalah experience memberikan getaran-getaran ketika kita ngetik, ketika kita
kita ngeklik atau ketika kita nge-lock screen. Nah, ini haptic feedbacknya berasa banget seperti handphone flagship. Oke, itu dia untuk desain layar dan desain bodinya. Nah, gimana dengan kameranya nih? Nah, ini kamera utamanya adalah di bagian atas 108 megapiksel HM6 dari Samsung, dan di bagian bawahnya ada ultrawide 8 megapiksel dan 2 megapiksel untuk makro. Teknologinya pakai 9-in-1 untuk pixel binningnya ya. Jadi penggabungan 9 pixel menjadi satu sehingga menciptakan pixel area yang besar. Tapi di sini yang agak concern adalah tidak adanya OIS. Tapi untungnya dia udah punya kamera ultrawide. Nah, sayangnya kamera ketiganya adalah kamera makro yang agak jarang dipakai. Tapi bisa lah kalau kita pengen foto dengan jarak yang cukup dekat, kamera makronya ini cukup bisa membantu. Nah, hasil foto-foto menggunakan kamera Realme 10 Pro Plus 5G ini cukup bagus ya, meningkat lumayan lah dibandingkan seri sebelumnya Realme 9 Pro Plus 5G. Dan di sini untuk zoomnya juga oke, hasil ultrawide-nya juga bagus. Ketika AI diaktifkan nggak terlalu lebay juga untuk penerapan AI-nya. Kemudian di sini walaupun tidak ada OIS, saya mencoba melakukan perekaman video sambil naik motor, ternyata hasilnya bisa stabil. Tapi karena menggunakan AIS, jadi resolusi video ketika ultra steady-nya diaktifkan hanya support 1080p di 60 fps. Kemudian untuk kamera selfie-nya menggunakan lensa 16 megapiksel dan hasilnya juga cukup bagus untuk smartphone harga 6 juta. Ketika digunakan untuk portrait bokeh kayak gini, hasil kameranya juga bagus, separasi background blur-nya juga rapi, dan overall saya nggak ada komplain sih dengan fitur dan kualitas dari kamera Realme 10 Pro Plus 5G ini. Ada beberapa fitur yang nggak ada di smartphone lain, contohnya adalah Street Mode. Ini adalah salah satu keunggulan juga dari kamera Realme 10 Pro Plus 5G ini. Jadi di Street Mode-nya kita bisa milih banyak banget filter, terus kita bisa pakai manual fokus, bisa pakai RAW atau JPEG juga. Kemudian filter-filternya juga emang keren-keren banget, ditambah lagi ketika kita aktifin watermark, watermarknya juga nggak bisa ngasilin experience hasil foto yang juga oke banget. Seperti biasa, night mode juga tetap diterapkan di sini. Hasil night mode-nya juga nggak terlalu lebay ya untuk memberikan keterangan atau kecerahan yang lebih tinggi lagi. Dan di sini yang baru adanya group portrait ya. Jadi bisa mendeteksi sampai 10 wajah ketika kita menggunakan group portrait mode. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai performanya ya. Di Indonesia, di Malaysia, dan beberapa negara Asia Tenggara, Realme 10 Pro Plus 5G ini hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 920. Memang nggak setinggi Dimensity 1080 yang di launching di India, tapi mungkin preferensinya ada di harga kali ya. Dan MediaTek Dimensity 920 kalau dibandingkan dengan MediaTek 1080 nggak terlalu beda signifikan. Karena MediaTek Dimensity 920 ini juga udah lumayan kenceng dengan 8 core, maksimumnya adalah 2,5 GHz dengan ukuran chipset yang sama-sama kecil juga 6 nanometer, jadi udah sangat irit daya juga. GPU-nya sama-sama menggunakan ARM Mali G68 MC4. Untuk memorinya mendukung 12 GB dan storage 256 GB. Bisa dibilang dari performanya juga nggak ada komplain. Bukan yang terbaik memang di harga 6 jutaan, tapi dari overallnya penggunaan Dimensity 920 ini dirasa cukup pas agar harganya bisa ditekan bahkan sampai di harga 5,8 jutaan untuk varian memori 8 GB plus 128 GB-nya. Nah, untuk memorinya sendiri, untuk varian RAM 12 GB ini ada fitur RAM expansion juga untuk menambahkan virtual memory sampai 12 GB. Tapi virtual memory ini tetap ya baru bisa aktif ketika memang memori utamanya penuh. Jadi memang bisa dibilang jarang kepake. Tapi balik lagi ya, fitur RAM expansion ini memang mengubah storage menjadi virtual RAM, dan storage yang digunakan ini adalah unusable storage ya. Jadi storage yang memang tidak kita gunakan dan itu dikonversi menjadi virtual RAM. Karena teknologinya jauh lebih baru dibandingkan fitur RAM expansion sebelumnya. Jadi untuk RAM expansion ini kita nggak usah khawatir ya bakalan merusak storage kita. Tapi bisa dibilang fitur ini tidak terlalu kepake, apalagi kalau memori RAM-nya udah gede 12 GB. Saya udah coba tes untuk benchmark menggunakan Antutu dan hasilnya bisa mencapai angka di atas 514.000 untuk skor Antutu benchmarknya. Kemudian dengan Geekbench 5 saya juga udah tes. Untuk skor Geekbench single core-nya mencapai angka 791 dan untuk multicore-nya 2164 untuk skor benchmarknya. Untuk experience gamingnya juga di sini cukup nyaman main game-game seperti Genshin Impact. Di sini saya coba main Genshin Impact dengan grafis medium. Untuk loading aplikasinya cukup cepat ya karena untuk storage-nya udah menggunakan teknologi UFS. Dan di game Genshin Impact ini ketika kita main dengan setting grafis medium, FPS-nya bisa mencapai rata-rata 25 sampai 30 FPS. Dan ada beberapa fitur di game modenya yang bisa memaksimalkan experience kita
main game nih kayak touch optimization. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan notification supaya muncul bullet notification juga, ada quick start up supaya kita membuka game lebih cepat, ada orientation lock, screen recording, sistem status untuk melihat penggunaan CPU, GPU, dan FPS yang dihasilkan, dan bahkan di beberapa game kita juga bisa mengaktifkan namanya voice changer. Jadi walaupun smartphone ini memang tidak ditujukan untuk gaming, tapi beberapa fitur gaming masih disematkan di smartphone ini. Oke, untuk experience UI-nya sendiri di Realme 10 Pro Plus 5G ini udah pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Nah, experience menggunakan Realme UI 4.0 ini sangat nyaman ya. Jarang banget nemuin force close, nge-lag, terus animasi-animasinya juga kerasa smooth, dan ada beberapa special features juga yang bisa kita aktifkan seperti split screen, flexible windows, quick return, quick launch, smart sidebar, keep space, dan simple mode. Ketika saya pakai untuk split screen dan flexible windows-nya, experience-nya memang cukup smooth ya, lancar, nggak ada kendala, bisa berjalan dengan bagus untuk multitaskingnya karena memang dia didukung dengan RAM yang besar. Nah, kapasitas baterainya juga jadi salah satu unggulan di Realme 10 Pro Plus 5G ini karena baterainya tetap menggunakan kapasitas yang besar yaitu 5000 mAh. Biasanya smartphone setipis ini kapasitas baterainya rata-rata di angka 4300-an, tapi Realme 10 Pro Plus 5G bisa menerapkan baterai yang besar ya, 5000 mAh di smartphone-nya. Untuk daya tahan baterainya saya udah coba bisa tahan seharian lebih, bahkan sampai 2 hari dengan screen on time kisaran 7-8 jam sehari. Untuk chargingnya juga cepet banget. Di sini di dalam box pembeliannya kita udah dapetin juga kepala charger dengan kapasitas 67 watt yang udah mendukung super dark charge ya, dan saya udah coba untuk ngecas dalam kondisi mati sampai ke dia full 100% itu hanya butuh waktu sekitaran 54 menit aja. Nah, jadi apakah Realme 10 Pro Plus 5G ini udah sebanding dengan harganya? Ada beberapa orang bilang Realme 10 Pro Plus 5G ini harganya kemahalan atau overpriced. Tapi balik lagi ya, dari experience-nya ada hal-hal yang memang kita bayar lebih untuk mendapatkan Realme 10 Pro Plus 5G ini, terutama dari sisi desain. Karena agak jarang ya handphone dengan harga 5-6 jutaan itu bisa ngasih experience desain yang curve seperti ini. Beberapa handphone yang mungkin saya udah coba dengan desain curve dan harganya di bawah 10 juta adalah Vivo V25 Pro, itu harganya sekitaran 8 jutaan. Kemudian mungkin yang kalau saya searching saya belum coba sih, itu juga ada Infinix Zero Ultra. Jadi masih agak jarang ya competition untuk layar dengan curve di harga 5-6 juta. Overall sih menurut saya dari sisi experience, hasil kamera, desainnya, multimedianya, layarnya, pokoknya dari semuanya Realme 10 Pro Plus 5G ini udah sebanding dengan harganya. Mungkin beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan sebelum pilih Realme 10 Pro Plus 5G ini adalah dia belum adanya OIS ya. Tapi saya udah coba untuk perekaman videonya itu masih cukup bagus. Kemudian menurut saya mungkin lensa 2 megapikselnya nggak perlu ada lah untuk makronya ya. Mungkin lebih baik digabung dengan lensa ultra wide 8 megapikselnya dan hasilnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Atau bahkan kalau bisa disematkan lensa yang mendukung optical zoom itu akan lebih maksimal lagi. Hal lainnya nggak ada komplain ya, nggak adanya audio jack, nggak ada micro SD slot untuk nambah storage, itu udah biasa lah kalau untuk di smartphone flagship ya. Apalagi di Realme 10 Pro Plus 5G ini kita udah dapetin paket yang lengkap karena dia udah dapetin case-nya juga, udah dapetin charger-nya juga, tapi belum dapetin headset. Itu aja kurang lengkapnya. Oke guys, jadi itu dia pendapat saya dan review mengenai Realme 10 Pro Plus 5G. Nah, gimana pendapat kalian mengenai smartphone ini? Langsung aja kirim komentar kalian di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi bareng mengenai Realme 10 Pro Plus 5G ini. Nah, kalau kalian penasaran pengen coba Realme 10 Pro Plus 5G ini dan pengen langsung beli, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya, di subscribe juga untuk dapetin info update terbaru mengenai review-review dari kita. Akhir kata saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya.